Catatan penulis, Sigmund Freud, Carl Jung, dan Alfred Adler adalah tokoh-tokoh penting di dunia psikologi. Buku ini merupakan ekstraksi berbagai pemikiran serta ajaran filosofis dan psikologis Adler, yang mengambil bentuk dialog naratif antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Teori psikologi Adler mendapat dukungan yang luas di Eropa dan Amerika, serta menyajikan jawaban-jawaban sederhana yang tidak berbelit-belit atas pertanyaan filosofis berikut. Bagaimana manusia bisa meraih kebahagiaan? Teori psikologi Adler mungkin memegang kunci jawabannya. Membaca buku ini dapat mengubah hidup Anda. Jadi, marilah bersama-sama menemani pemuda tersebut dan menjelajah lebih jauh ke balik pintu. Di pinggiran kota berusia 1000 tahun, tinggal seorang filsuf yang mengajarkan bahwa dunia ini sederhana, dan bahwa kebahagiaan dapat diraih dalam sekejap mata oleh setiap manusia. Seorang pemuda yang tidak puas dengan hidupnya mengunjungi filsuf ini untuk mencari tahu inti masalahnya. Dia mendapati dunia ini sebagai gumpalan kontradiksi yang carut-marut dan di matanya yang gelisah. Gagasan apapun tentang kebahagiaan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Pendahuluan, aku ingin bertanya sekali lagi, apakah kau percaya bahwa dunia ini, dalam segala cara, adalah tempat yang sederhana? Tanya si pemuda. Ya, dunia ini sangatlah sederhana, dan demikian juga kehidupan, jawab sang filsuf. Jadi, apakah ini argumenmu yang bersifat idealis, atau teori yang bisa diterapkan? Maksudku, apakah engkau akan berkata bahwa segala persoalan yang kita hadapi dalam hidup juga sederhana? Tanya si pemuda. Ya, tentu saja, jawab sang filsuf. Baiklah kalau begitu, tapi izinkan aku menjelaskan mengapa aku berkunjung hari ini. Pertama-tama, aku ingin memperdebatkan hal ini denganmu sampai puas, lalu, bila memungkinkan, aku ingin kau menarik teori ini, ucap si pemuda. Sang filsuf tertawa. Pemuda itu melanjutkan. Karena aku sudah mendengar semua reputasimu. Kabarnya ada seorang filsuf eksentrik yang tinggal di sini, yang ajaran serta argumennya sulit diabaikan. Yakni bahwa orang-orang bisa berubah, bahwa dunia ini sederhana, dan bahwa semua orang bisa berbahagia. Itulah yang kudengar, tapi aku mendapati. Pandangan tersebut sama sekali tidak bisa diterima, jadi aku ingin mengonfirmasinya sendiri. Kalau aku mendapati apapun yang kau katakan benar-benar keliru, aku akan menunjukkannya lalu mengoreksimu. Tapi apakah kau akan menjadi kesal karenanya? Tidak, aku akan menyambut kesempatan itu dengan gembira. Aku berharap bisa mendengar dari anak-anak muda sepertimu dan belajar sebanyak mungkin dari apa yang bisa kau beritahukan padaku, jawab sang filsuf. Terima kasih, aku tidak bermaksud menolak pemikiranmu mentah-mentah dari awal. Aku akan mempertimbangkan pandanganmu, lalu melihat berbagai kemungkinan yang muncul. Dunia ini sederhana, dan hidup ini juga sederhana. Kalau ada satu hal saja dari tesis ini yang mungkin mengandung kebenaran, itu adalah hidup dari sudut pandang seorang anak. Anak-anak tidak memiliki kewajiban yang jelas, seperti membayar pajak atau bekerja. Mereka dilindungi oleh orang tua dan masyarakat-masyarakat, serta bisa menghabiskan hari tanpa beban. Mereka dapat membayangkan masa depan yang berlangsung seterusnya dan melakukan apapun yang mereka mau. Mereka tidak perlu melihat kenyataan yang suram. Jadi bagi mereka dunia tentu memiliki bentuk yang sederhana, akan tetapi saat mereka mulai beranjak dewasa, dunia memperlihatkan wujud yang sesungguhnya. Dalam waktu sangat singkat, ia akan tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya dan apa yang bisa dilakukannya. Pendapatnya akan berubah dan yang dilihatnya hanyalah kemustahilan. Fantasinya akan berakhir dan digantikan dengan kenyataan yang kejam. Filsuf itu mengangguk-angguk. Begitu, pandangan yang menarik. Pemuda itu meneruskan, bukan itu saja, setelah bertumbuh dewasa, anak itu akan terjerat dalam semua jenis hubungan yang rumit dengan orang-orang dan dibebani segala macam tanggung jawab. Begitulah hidup ini nantinya, baik di tempat kerja maupun di rumah. Dan dalam peran apapun yang dilakoninya dalam kehidupan sosial. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ia akan menjadi sadar akan berbagai isu di masyarakat yang dulu tidak dapat dipahaminya saat masih kanak-kanak. Termasuk diskriminasi, perang, dan ketidaksetaraan. Dan ia takkan bisa mengabaikannya. Apakah aku salah? Filsuf itu berkomentar, kedengarannya tidak masalah bagiku. Teruskan, pemuda itu kembali meneruskan, kalau kita hidup di era ketika agama mendominasi, keselamatan mungkin bisa menjadi pilihan. Karena ajaran tentang ketuhanan adalah segalanya bagi kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menaatinya dan tidak terlalu memikirkannya. Namun,
Tanpa sesuatu yang bisa diandalkan, semua orang dipenuhi rasa cemas dan bimbang. Setiap orang hidup untuk dirinya sendiri. Begitulah masyarakat kita hari ini, jadi tolong beritahu aku dengan realitas semacam ini dan mempertimbangkan apa yang tadi kukatakan, apakah kau masih bisa berkata bahwa dunia ini sederhana? Filsuf itu menjawab, perkataanku tetap tak berubah. Dunia ini sederhana dan hidup ini juga sederhana. Pemuda itu merespon, bagaimana bisa? Siapapun bisa melihat bahwa dunia ini adalah sekumpulan kontradiksi yang ruwet. Filsuf menjawab, bukan dunia yang rumit, tapi kaulah yang membuat dunia ini rumit. Pemuda itu kebingungan. Aku, filsuf menjawab, tidak ada seorang pun di antara kita yang tinggal di dunia yang objektif, melainkan di dunia yang kita maknai secara subjektif. Dunia yang engkau lihat berbeda dengan dunia yang kulihat, dan mustahil berbagi duniamu dengan orang lain. Pemuda itu menjawab, bagaimana mungkin, engkau dan aku tinggal di negara yang sama, di waktu yang sama. Dan kita melihat hal-hal yang sama, benar kan? Filsuf menjawab, engkau terlihat cukup muda bagiku, tapi pernahkah kau meminum air sumur yang baru saja ditimba?